Jemaat, ada sesuatu yang dahsyat tentang Injil yang Alkitab katakan, yang Paulus katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Sebuah penekanan yang pasti. Kekuatan, kata kuat di sini adalah dunamis, yang artinya adalah dinamit, di mana kita memperoleh kata dalam bahasa Inggris dinamit, dunamis. Ini adalah dunamisnya Allah yang membawa pada keselamatan Anda. Sekarang keselamatan, soteria dalam bahasa Yunani, memiliki banyak arti. Sebenarnya artinya adalah kesehatan, keutuhan, pemeliharaan, kesejahteraan. Wah, soteria. Jadi apa itu kekuatan Allah? Apa itu kekuatan Allah? Alkitab berkata Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Tapi tantangan yang kita hadapi hari ini dalam kekristenan adalah kita tidak lagi mendengar Injil yang Paulus beritakan. Paulus berkhotbah bahwa dia tidak malu akan Injil. Jadi jelas ada kekuatan yang mencoba membuat Paulus malu untuk memberitakan Injil. Jika tidak, mengapa Paulus berkata, aku tidak malu akan Injil? Paulus telah diserang oleh karena Injil. Dia berkata, aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah untuk keutuhan Anda, untuk kesehatan mental Anda, untuk pemeliharaan Anda. Bukan hanya hidup yang kekal, tetapi juga kehidupan yang akan datang bersama Allah di sorga. Lebih dari itu, ini adalah pemeliharaan, ini adalah keutuhan, ini adalah kesehatan. Itulah nama Yeshua. Nama Yesus berarti keselamatan. Yeshua adalah bahasa Ibrani untuk soteria, yaitu Yesus dalam bahasa Yunani. Alkitab mengatakan, Injil ini, ayat selanjutnya mengatakan, Injil ini adalah kebenaran Allah. Bukan keberdosaan manusia, tetapi kebenaran Allah. Dari iman kepada iman. Hari ini, saat kita mendengar Injil, kita banyak mendengar bahwa fokusnya adalah tentang betapa berdosanya manusia. Padahal Injil yang dikhotbahkan Paulus adalah Injil yang menyingkapkan anugerah kebenaran. Anda lihat, Injil tidak diungkapkan di Perjanjian Lama. Injil disembunyikan. Baca di sini, di Roma 16. Paulus mengakhiri kitab Roma dengan ini. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injilku, dia mengatakannya dengan Injilku, karena Allah mengungkapkannya pada Paulus. Dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Semua Injil yang benar akan berpusat pada Yesus. Sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Dengan kata lain, Injil ini dirahasiakan di Perjanjian Lama. Bahkan, bukan hanya Perjanjian Lama, tetapi sebelum dunia ada. Kata dunia di sini dalam bahasa Yunani adalah kronos, waktu. Sama seperti Anda berkata kronologi, oke? Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa. Allah memerintahkan Injil ini dibuat, diungkapkan, dinyatakan pada segala bangsa. Amin. Jadi ini adalah perintah Allah agar Injil yang selama ini dirahasiakan sejak awal dunia dimulai untuk dinyatakan kepada segala bangsa sekarang. Dan lihatlah hasilnya. Kepada ketaatan iman. Apa itu ketaatan iman? Kepada ketaatan iman berarti kepercayaan yang benar kepada iman. Percaya dengan benar dan Anda akan hidup benar. Saat Anda memiliki kepercayaan yang benar, Anda akan hidup benar. Apakah Anda mendengarkan? Anda akan mendapatkan hasil yang benar tanpa susah payah. Amin. Sekarang, di Roma 5, kita akan masuk lebih dalam di sini. Lihat Roma 5. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, siapakah itu? Adam. Semua orang telah menjadi berdosa. Oke? Dengan hal yang sama, Alkitab berkata, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Sekarang jemaat, coba saya tanya di lantai dasar terlebih dahulu. Ketaatan siapa yang membuat Anda benar? Baiklah, sekarang yang di lantai 1. Ketaatan siapa? Dan yang di lantai atas? Ketaatan siapa? Anda lihat, saya sangat suka namanya diproklamirkan. Karena semuanya hanya tentang dia, bukan tentang kita. Anda lihat, pikiran kita harus fokus pada ketaatannya. Sekarang, Pastor Prince, bagaimana dengan ketaatan kita? Jangan khawatir dengan ketaatan kita, oke? Jika Anda bahagia karena Anda taat, dengan hal yang sama juga, Anda akan sedih jika Anda tidak taat. Jika Anda berpikir Anda mendapat kemurahan Allah di hari itu karena Anda taat, dengan hal yang sama,
Anda harus dapat menyimpulkan saat Anda tidak taat, Anda tidak lagi mendapatkan kemurahan Allah. Jadi Anda lihat, mata Anda tertuju pada ketaatan Anda atau ketidaktaatan Anda, tapi Allah berkata, jangan pandang diri Anda sendiri. Ini bukan tentang Anda, tapi tentang anakku. Allah berkata, oleh ketaatan satu orang, ketaatannya membuat Anda benar, amin. Dan tidak satu orang pun yang dapat mengusik ketaatan itu. Haleluya! Dapatkah iblis mempengaruhi ketaatanku? Saya dapat taat hari ini dan Anda semua taat karena Anda berada dalam gereja. Dan Anda boleh senang sekarang. Tapi jika Anda percaya dengan hal itu, yaitu bahwa Allah mendengarkan doaku, aku merasakan urapan karena aku mentaati Allah hari ini, dengan hal yang sama besok, jika Anda tidak taat, Anda akan hancur. Jadi saudara-saudara sekalian, bukan dengan ketaatan atau ketidaktaatan kita, melainkan oleh ketaatan satu orang, kita menjadi benar. Allah meletakkannya di luar diri kita, di luar. Amin. Supaya kita bisa selalu fokus pada ketaatannya. Dan inilah inti dari peperangan. Semua peperangan yang iblis rancangkan membuat Anda fokus pada diri sendiri. Pikiran Anda, perbuatan Anda, perkataan Anda, semua karena Anda. Anda tahu, dipenuhi oleh diri sendiri itu menyedihkan. Berapa banyak yang tahu hal ini? Dan kita semua dipenuhi oleh diri sendiri. Kita penuh dengan diri sendiri. Sedangkan Allah ingin kita penuh dengan Kristus. 2 Korintus 10 mengatakan inti dari peperangan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Mereka tidak nyata, mereka bukan benda, tapi mereka senjata yang diperlengkapi kuasa Allah untuk meruntuhkan benteng-benteng. Dan benteng-benteng ini bukan di atas langit, di suatu tempat surgawi. Benteng-benteng ini adalah pikiran kita. Ayat berikutnya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dengan kata lain, apakah menaklukkannya kepada Kristus? Oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Sekarang, inti dari peperangan adalah ini. Iblis ingin Anda melepaskan pikiran Anda dari ketaatan satu orang itu dan meletakkan pikiran Anda pada ketaatan atau ketidaktaatan Anda sendiri. Berapa yang mengerti hal itu? Peperangan ini ada dalam pikiran Anda. Bukan tanpa alasan Yesus disalibkan di tempat yang bernama tengkorak. Semua berawal dari sini. Sekarang jemaat, kita harus beralih dari sini. Sebagai penutup, saya ingin menunjukkan sesuatu yang kuat pada Anda, dan saya ingin Anda menyimpannya dalam hati Anda. Hal ini akan mengubah hidup Anda. Alkitab berkata pada 1 Yohanes 4 ayat 17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena, mari semua katakan, sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Sekali lagi, sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Amin. Sekarang, sama seperti Yesus. Jika Anda berkata, sama seperti Yesus, kita juga sudah cukup bagus untuk sama seperti Yesus saat Ia menyembuhkan yang sakit, mentahirkan orang kusta di Danau Galilea. Dia kuat, Dia kudus, Dia benar, Dia indah. Amin, itu sudah cukup. Tapi tidak, sama seperti Dia sekarang ini, dimahkotai kemuliaan dan kehormatan. Di sebelah kanan Allah Bapa, jauh di atas semua pemerintahan dan kekuatan dan kehebatan dan kekuasaan. Semua nama-nama itu. Bahwa Yesus sekarang berada di sebelah kanan Allah Bapa. Sama seperti Dia. Begitu juga kita ada di dunia ini. Amin. Apakah Dia ada dalam kemurahan yang tidak terhalangi dari Allah? Begitu juga dengan kita. Apakah Dia benar? Begitu juga dengan kita. Dan Anda bisa maju selangkah ke depan dan berkata, sama seperti Dia yang sehat saat ini. Begitu juga dengan kita. Jemaat sekalian, Anda bisa lihat, kita tidak diubahkan karena berjuang, kita diubahkan karena melihat. Semakin kita melihat kemuliaan Tuhan, Alkitab berkata, Roh Kudus mengubahkan kita ke gambar yang sama. Cara untuk menerima kasih karunia lebih banyak dalam hidup kita, bukan dengan berbuat lebih banyak. 2 Petrus mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Semakin Yesus diungkapkan, semakin Anda mengenal Yesus, kemurahan dan damai sejahtera akan dilimpahkan. Dan kasih karunia di sini adalah airin dalam bahasa Yunani, shalom dalam bahasa Ibrani, yang berarti bukan hanya kedamaian pikiran, tapi juga kesehatan, keutuhan, kesejahteraan yang sempurna. Amin. Cara untuk mendapatkan kelimpahan kasih karunia, berapa banyak yang ingin mendapatkan kemurahan yang dilimpahkan dalam hidup Anda? Berapa banyak yang ingin mendapatkan kedamaian, kesehatan, keutuhan dalam hidup Anda? Dilimpahkan oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bukan dengan berbuat lebih banyak, tapi dengan melihat Yesus lebih lagi. Karena saat Anda melihat Yesus, Roh Kudus bekerja. Apakah Anda mendengarkan? Sama seperti Dia, begitu juga dengan kita di dunia ini. Kembali ke sini lagi, sama seperti Dia. Katakan, begitu juga dengan kita. Iblis akan selalu menunjukkan pikiran-pikiran Anda pada Anda. Lihat pikiranmu, lihat pikiranmu. Jemaat, gambaran terbaik dari hal ini adalah imam besar Israel.
Sekarang, pengajaran tentang imam besar sangat ditelantarkan hari ini dalam tubuh Kristus. Saya akan menutup dengan pengajaran tentang imam besar. Kemana imam besar pergi, begitu juga dengan bangsa Israel. Amin. Saat imam besar pergi ke ruang Maha Kudus, ingat ini, imam besar tidak berada di sana untuk keuntungan Allah. Dia di sana untuk keuntungan banyak orang. Dia ditunjuk oleh Allah untuk hal-hal yang berkaitan dengan Allah, tapi untuk dan atas nama orang banyak. Jadi imam besar mewakili orang banyak. Dia masuk ke ruang Maha Kudus. Sekarang apabila dia keluar hidup-hidup, berarti Allah menerima dia dan semua persembahannya. Percikan darah dan Allah menerimanya. Jika Allah menerimanya, dia keluar hidup-hidup. Seluruh bangsa bersuka cita. Kenapa? Karena mereka bisa mengharapkan panen yang berlimpah. Mereka bisa mengharapkan Allah akan mengalahkan musuh-musuh mereka saat mereka diserang. Mereka bisa mengharapkan kesehatan tubuh mereka dan kemakmuran. Haleluya! Tapi, jika imam besar mati, boom! Goldberg, kamu berikutnya. Jika imam besar tidak keluar, seluruh bangsa terpecah belah. Mereka tahu, mereka akan menghadapi tahun yang buruk. Jadi jemaat, pertanyaannya bukan seberapa baik bangsa itu. Pertanyaannya adalah seberapa baik imam besar mereka. Apabila Allah menerima imam besar itu, Allah menerima bangsa itu. Apakah Anda mendengarkan? Mari semuanya bertepuk tangan, kita sambut Kohen Gadol, imam besar bangsa Israel. Dan dia seperti orang Yahudi, bukan? Shmolik? Temanku dari Israel. Sekarang, semua penampilan luar yang Anda lihat di sini bisa Anda temukan di Keluaran 28. Semua ada di Keluaran 28. Pengajaran tentang imam besar. Salah satu pengajaran yang hebat yang dapat Anda terima tentang apa yang Tuhan kita Yesus Kristus kerjakan saat ini. Di sebelah kanan Allah Bapa. Dapatkah Anda melihat lempengan emas di sini? Di sini tertulis dalam bahasa Ibrani, Kodesh, yang artinya adalah kudus. La Adonai dalam bahasa Ibrani, tapi ini adalah sebuah tetragrammaton, Yud Hei Vav Hei. Baiklah, Kodesh le Yahweh, kekudusan bagi Tuhan. Dan Allah katakan dalam Keluaran 28, juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau ukirkanlah, diukirkan seperti materai, kekudusan bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban, di sebelah depan serban itu. Selanjutnya, patam itu haruslah ada pada dahi Harun. Contoh dari Yesus Kristus sebagai imam besar kita. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel. Yakni terhadap segala persembahan kudusnya, maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya. Sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Sekarang, yang dikatakan di sini adalah, ini adalah gambaran dari pikiran Tuhan kita Yesus Kristus hari ini di sebelah kanan Allah Bapa. Berapa banyak yang berkata pikiran Yesus itu kudus? Amin. Berapa banyak yang berkata pikiran Yesus itu murni, sehat, positif, membangkitkan semangat, rohani, bukan? Alkitab mengatakan begini, lihat ke sini. Bagian terakhir. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Dengan kata lain, Allah tidak menerima Anda, dengar baik-baik. Dia tidak menerima Anda berdasarkan pikiran Anda. Dia menerima Anda berdasarkan pikiran imam besar Anda. Saya bisa mendengar rantai-rantai jatuh runtuh sekarang. Saya beritahukan Anda jemaat, sekali lagi, pikiran-pikiran itu, pikiran-pikirannya selalu kudus pada dahinya, supaya mereka diterima. Dahinya, mereka diterima. Selama pikiran Yesus kudus, dan itu akan kudus selamanya. Dan sampai kapan dia menjadi imam besar? Selamanya. Selama pikirannya kudus, maka dikatakan dalam Alkitab kita akan diterima oleh Tuhan. Allah tidak menerima Anda karena pikiran Anda. Allah tidak menolak Anda karena pikiran Anda. Allah menerima Anda karena pikiran Yesus. Sama seperti Dia, begitu juga kita di dunia ini. Amin. Beberapa dari Anda berjuang dengan pikiran khawatir, pikiran masalah, Anda takut akan hari esok, apa yang akan saya makan, apa yang akan saya minum, atau akankah saya punya pakaian? Siapa yang akan merawat keluarga saya? Bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan saya? Pikiran-pikiran yang menekan dan stres muncul. Di taman setelah Adam berdosa dan Allah berkata kepada Adam, terkutuklah tanah karena engkau. Dan Allah juga berkata kepada Adam, dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu. Jadi keringat adalah gambaran dari stres, usaha diri sendiri. Apa yang terjadi di Taman Eden?
berakhir di taman yang lain, Getsemani. Film The Passion of the Christ dimulai di taman, dan memang demikian, penderitaan itu dimulai di sana. Lihatlah di sini, Lukas, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi apa? Menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sekarang, jangan lupakan hal ini. Apa yang Allah katakan pada Adam, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Dan sekarang Anda menemukan Adam yang kedua, Yesus Kristus. Dan apa yang dia lakukan juga terjadi di taman. Tapi kali ini dia berkeringat darah. Dokter-dokter mengatakan pada kita bahwa pada tekanan yang sangat tinggi, pembuluh darah kapiler Anda akan pecah. Dan darah serta keringat Anda bercampur, dan darah Anda akan menetes. Perhatikan menetes kemana? Bertetesan ke tanah. Tanah itu telah dikutuk oleh Allah. Sekarang perhatikan. Karena kualitas penebusan darah Yesus, saat darahnya bercampur dengan keringatnya, dia menebus kita semua. Dari kutuk peluh keringat. Dari kutuk stres. Dari kutuk usaha diri sendiri. Haleluya! Kita telah ditebus dengan darah Yesus. Dan bukan hanya itu jemaat sekalian. Perhatikan ini. Darah itu bertetesan kemana? Ke tanah yang dikutuk. Jadi kemanapun Anda pergi, itu adalah tanah yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Kemanapun kita berjalan, itu adalah tanah yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Itulah kenapa di Roma 5 dikatakan bahwa sekali Anda dibenarkan karena iman, Anda mendapatkan akses ke dalam kasih karunia tempat Anda berdiri. Kemana saja kita pergi, kita membawa kemurahan Allah. Amin. Tanah bisa terkutuk saat ini, tapi ketika saya melangkah di sana, kemanapun saya melangkah, disitulah tanah yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena darah Yesus telah jatuh ke tanah untuk saya. Untuk Anda. Amin jemaat. Sekarang perhatikan ini. Baiklah kembali ke Keluaran 28 dikatakan, patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung avon, dalam bahasa Ibrani, kesalahan segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni segala persembahan kudusnya. Sekarang bukankah luar biasa, bahwa dalam semua persembahan kudus kita, masih ada kesalahan? Anda tahu tidak jemaat sekalian, di hari-hari terbaik Anda, bahkan dalam perkataan terbaik Anda dan perbuatan baik Anda masih terkontaminasi. Berapa banyak yang tahu itu? Tapi Alkitab berkata bahwa Allah tidak menanggungkan hal itu kepada Anda. Harun menanggungnya untuk Anda. Siapakah Harun? Imam besar itu. Dengan kata lain, bahkan pada saat kita menyembah, pernahkah Anda mengangkat tangan Anda dan saat itu Anda dirasuki pikiran buruk? Mungkin Anda mengangkat tangan Anda, kau kutinggikan, kau kutinggikan, lalu Anda melihat wanita di bawah sana. Kenapa dandanannya tebal sekali? Kau kutinggikan. Saya tahu kenapa dia di sini. Dia mencari suami. Kau kutinggikan. Saya mengenal dia dari gereja lain. Kau kutinggikan. Anda sadar Anda punya pikiran-pikiran buruk seperti ini? Atau saat Anda mengambil perjamuan kudus, Anda melihat ke atas sana dan berkata, kenapa Pastor Lawrence selalu menunjukkan otot bisepnya? Dia selalu rendah hati seperti ini. Mari merendahkan hati. Mari kita beri kemuliaan kepada Yesus. Karena dia mati untuk kita. Lalu Anda ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Dan pikiran-pikiran ini datang kepada Anda. Dan sebelum Anda tahu, Anda tersadarkan. Apa yang aku lakukan? Apa yang aku lakukan? Kenapa aku memiliki pikiran-pikiran seperti itu? Inilah maksudnya. Inilah yang disebut kesalahan terhadap segala yang dikuduskan. Ini disebut kesalahan terhadap segala yang dikuduskan. Tapi tidakkah Anda senang? Dengarkan. Si iblis akan masuk dan dia berkata, lihatlah pikiran-pikiranmu. Kamu menamakan diri orang Kristen. Bisa-bisanya kamu menyembah. Kamu munafik. Lalu tangan Anda turun. Anda mulai merasa sedih. Tidak teman, berpalinglah. Allah tahu semuanya itu. Allah berkata, Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan. Bahkan segala yang dikuduskan memiliki kesalahan, tapi tahukah Anda siapa yang menanggungnya? Imam besar kita. Sekarang perhatikan ini jemaat, perhatikan ini. Saya akan tutup dengan ini. Selama pikiran-pikirannya kudus, Allah akan memperhitungkan kekudusannya kepada Anda. Allah tidak menilai Anda, menghakimi Anda berdasarkan pikiran Anda. Saya katakan Allah tidak menghakimi Anda, tidak menilai Anda berdasarkan pikiran Anda. Dia menilai Anda dan menghakimi Anda berdasarkan pikiran Yesus. Apakah Anda mendengarkan jemaat sekalian? Selama pikiran-pikirannya kudus, Anda diterima. Kata diterima di sini, saya harus katakan ini kepada Anda, dan ini ada dalam Alkitab bahasa Ibrani Anda, adalah kata ratson. Dan ratson berarti kemurahan. Kemurahan. Ingat ayat Alkitab, Mazmur 5? Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memegari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Anugerah di sini adalah ratson. Anda tahu ayat ini? Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Kebaikan, ratson.
Bagaimana dengan ini? Anda semua tahu ayat ini. Amsal, siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Dikenan di sini, ratson. Kata yang sama digunakan di sini. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, kekudusan bagi Tuhan, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Apakah Anda tahu bahwa karena pikiran-pikiran Yesus, maka Allah memberikan kemurahannya pada Anda hari ini? Hal ini seperti kemurahan Yesus menyelimuti Anda, dan Anda diterima di dalam wangi-wangian keharumannya itu. Teman-teman, saya tidak tahu tentang Anda. Tapi bila saya memikirkan kasih Allah, saya terpana. Allah bisa memilih untuk mengampuni anaknya, atau mengampuni saya. Mengampuni kita. Ketika Anda melihat anaknya, dari manapun Anda memandang anaknya, Anda melihat keistimewaan, Anda melihat keindahan, Anda melihat kemuliaan. Dari manapun Anda melihat saya, Anda melihat kejelekan. Jangan tertawa, dari manapun saya melihat Anda, saya juga melihat kejelekan. Tetapi dari manapun Anda melihat Yesus, Anda melihat keistimewaan-keistimewaan. Anda melihat kemuliaan, Anda melihat keindahan. Dia semuanya indah. Saat dia kuat, dia tidak menyakiti. Saat dia baik, dia tidak lemah. Dia seluruhnya indah, seperti baja dan beludru, raja dan pelayan. Tidak ada satupun seperti Yesus. Dan itulah yang perlu didengar generasi muda di seluruh dunia. Ada seorang pahlawan di atas semua pahlawan dan bintang musik pop yang fana. Saya beritahukan Anda, Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Yesus tidak bisa mengecewakan mereka. Segalanya tentang dia, begitu indah. Amin jemaat sekalian, sama seperti dia. Begitu juga kita di dunia ini. Berikan dia pujian. Haleluya! Terima kasih. Amin. Amin. Mari jemaat. Sama seperti dia. Begitu juga kita. Di mana? Di dunia ini.